he remains true to the Lord. Yusuf itu tetap setia terhadap Tuhan. He uses his gift in prison. Dia masih menggunakan karunia-karunia itu di dalam penjara. You know what happens to most of us? Tahukah saudara apa yang terjadi pada sebagian besar kita? In all the trials we go through, Melalui setiap ujian yang sudah kita jalani, we tend to stop using the gift God's given us. kita cenderung berhenti memakai karunia-karunia yang sudah diberikan kepada kita. Joseph never stopped using that gift. Yusuf tidak pernah berhenti menggunakan karunia-karunianya. And so, in the midst of the prison, because he operated in his gift, God used him greatly. Itu sebabnya meskipun dia berada di penjara, tetapi karena dia terus beroperasi di dalam karunia-karunianya itu, Tuhan memakai Yusuf secara dahsyat. Matter of fact, God gave Pharaoh, the leader of the nation, a dream, and Joseph was sought after in prison. Nyatanya Tuhan memberikan mimpi kepada Firaun, pemimpin tertinggi dari negeri Mesir saat itu, sehingga dia mencari Yusuf di dalam penjara. I have a word for this nation that we're in. Saya memiliki pesan untuk bangsa di mana kita semua tinggal. There is a supernatural favor going on from God in this nation. Ada suatu perkenan supranatural adikodrata dari Tuhan untuk bangsa ini. The enemy has tried to remove that favor. Musuh berusaha untuk mengambil, melucuti perkenan Allah itu. But there is a supernatural favor from God on his leaders in positions of his kingdom in this nation. Tetapi sungguh ada perkenan Allah atas pemimpin-pemimpin Allah di dalam kerajaannya yang tinggal di dalam negeri ini. And you're gaining ground. Dan saudara-saudara itu seperti saudara merebut tanah lebih banyak lagi. See, Joseph never lost ground even though he was in hard circumstance. Yusuf itu tidak pernah kehilangan sejengkal bagian yang sudah didudukinya meskipun dia sedang berada di dalam penjara. Well, that's what this year is about. Dan inilah ceritanya. This year is about gaining ground and keeping moving. Saudara, itu adalah seluruhnya tentang tahun ini, yaitu mendapatkan tanah atau tempat kedudukan yang lebih besar dan tetap mempertahankannya. Now let me explain this to you. Mari saya keterangkan pada Anda. Because Joseph used his gift in prison, Karena Yusuf itu memakai karunia-karunianya di dalam penjara, his gift brought him all the way in to be the greatest influencer in the entire nation. Karunia-Nya itu kemudian yang menempatkan dia sebagai orang yang memiliki pengaruh terbesar yang dapat mempengaruhi orang di dalam negerinya. The same gift in prison was the gift that was used to interpret Pharaoh's dream. Karunia yang dipakai oleh Yusuf di mana dia mengalir dalam penjara itu adalah karunia yang sama yang nanti dipakainya untuk menafsirkan mimpi Firaun. Why was this going on? Kenapa ini semua terjadi? Was it because God loved Egypt so much that he wanted to be sure Egypt was taken care of? Apakah karena Tuhan itu demikian mengasihi Mesir sehingga dia ingin memastikan bahwa Mesir itu pasti tetap terpelihara? That wasn't the issue at all. Oh, bukan itu masalahnya sama sekali. It was because God had made a covenant with the people and God always keeps his covenant. Itu disebabkan karena Tuhan sudah mengikat perjanjian dengan umatnya. Dan Allah kita adalah Allah yang selalu memegang perjanjiannya. Now turn with me to Genesis 45. Sekarang kita berpindah kepada Kejadian 45. The last 4 verses. Kita membaca 4 ayat yang terakhir. See, Joseph stayed true to the release of the mantle that had been placed on him by his father. Saudara, kita melihat di sini bahwa Yusuf itu tetap setia terhadap jubah yang pernah diberikan oleh ayahnya itu. But think about his father. Sekarang pikirkan tentang ayahnya. Think about Jacob. Berpikirlah tentang Yakub.
God had given a covenant to Abraham filled with blessings. Tuhan sudah memberikan suatu perjanjian kepada Abraham penuh dengan berkat. Abraham had passed that covenant to Isaac. Abraham sudah meneruskannya kepada Ishak. Isaac had passed that blessing on to Jacob. Ishak sudah meneruskan berkat itu kepada Yakub. Jacob had passed that blessing on to Joseph. Yakub sudah meneruskan berkat-berkat itu kepada Yusuf. But then Jacob was told that Joseph was dead. Tetapi kemudian Yakub itu diberitahu bahwa Yusuf sudah mati. Jacob was told that the mantle, said, here's your mantle. Mereka berkata, ini loh jubahnya. Therefore, God had to intervene. Itu sebabnya Tuhan harus campur tangan. If one person will remain in God's favor, God will intervene. Kalau satu orang mau tetap tinggal di dalam perkenan Allah, Tuhan pasti ikut campur. So what God did was He changed the heavenlies. Jadi apa yang Tuhan lakukan adalah Dia mengubah langit. He created a drought that forced the brothers into Egypt. Dia menciptakan kekeringan yang memaksa saudara-saudara Yusuf itu untuk masuk atau pindah ke Mesir. Are you aware that God knows how to realign our path? Apakah saudara sadar bahwa Tuhan itu mampu dan dapat menyelaraskan kembali jalan kita? Well, you know the story. The brothers came down into Egypt and finally Joseph revealed to them who he was. Saudara tentu masih ingat kisahnya bagaimana saudara-saudaranya itu kemudian pergi kepada Yusuf dan Yusuf kemudian menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya itu. So they go back to their father in Canaan. Jadi mereka kembali kepada ayahnya di Kanaan. And notice what they say to him. Dan perhatikan apa yang dikatakan These are the same brothers who spoke to him earlier 17 years prior and said Joseph is dead. Dan ini adalah saudara-saudara yang sama, orang-orang yang sama yang mengatakan kepada Yakub 17 tahun sebelumnya bahwa Yusuf itu sudah mati. Now notice what they're saying now in verse 26. Perhatikan apa yang mereka katakan sekarang di ayat 26. They're coming back to their father and saying, Joseph is still alive. Mereka kembali kepada ayah mereka dan berkata, Yusuf masih hidup. And not only is he still alive, he's governor of all of Egypt. Bukan saja dia masih hidup, dia adalah pemerintah dari seluruh negeri Mesir. Think about Jacob. Sekarang pikirkan tentang Yakub. The word of God says his heart stood still. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa hati Yakub tetap dingin. The word of God says he couldn't believe them. Firman Tuhan mengatakan bahwa Yakub tidak dapat mempercayai anak-anaknya itu. He had so received the lie 17 years prior that now he couldn't receive the truth. Yakub itu sudah begitu menerima dusta yang diceritakan anak-anaknya 17 tahun yang lalu sampai dia tidak mampu menerima kebenaran yang didengarnya sekarang. Are you aware that is what happens to us? Apakah saudara sadar bahwa hal yang sama juga terjadi pada kita? The enemy can try to convince us through a very severe circumstance that God has left. Musuh dapat saja mencoba meyakinkan kita lewat suatu keadaan, situasi dan kondisi yang sangat tidak enak bahwa Tuhan itu sudah meninggalkan kita. The enemy can try to convince us after one failure that no longer can we ever succeed. Musuh bisa saja mencoba meyakinkan kita setelah satu kegagalan bahwa kita tidak akan pernah berhasil lagi. The enemy can try to convince us through a loss that our future is no longer going to be able to be attained. Musuh itu bisa mencoba meyakinkan kita lewat kerugian yang sudah kita derita bahwa nanti di masa depan kita tidak mungkin akan mendapat keuntungan lagi. Jacob had believed a lie so long that he couldn't believe the truth. Yakub itu sudah percaya kebohongan itu begitu lama sampai dia tidak dapat lagi mempercayai kebenaran.